suatu penyanderaan dari sebuah pusat kekuasaan tertentu atau dari Mahkamah Agung sendiri kan simpel, dan ada beberapa kasus kan yang menggantung di Kejaksaan Agung ya, mungkin kayak gitu, ada penyanderaan kayak gitu. Dan itu sebabnya saya kira kita harus segera menyelesaikan masalah saling sandera ini. Itu rusak negaranya ke depan. Maksud Pak Mahfud menyelesaikan saling sandera itu apa? Ada begini, ada tawaran apa? Saya mau cerita. Saya kan pernah mengatakan hakim atau jaksa sekarang ini yang mau berbuat baik, mau bertobat saja itu sulit. Untuk berubah jadi baik itu susah. Untuk berubah jadi baik sulit. Oh, iya. Susah karena disandera. Misalnya gini, Mas Rizal jadi hakim. Wah, saya mau tobat lah gitu. Saya mau nyuap. Tolonglah gitu. Enggak, saya mau tobat. Oh, nggak bisa Mas. Kamu kan kemarin perkara nomor sekian sudah nerima dari saya. Tolong sekali lagi ini. Gitu kan. Buat putusan sesuai dengan pesanan karena takut tersangka. Sehingga saya nggak bisa lepas dari itu. Nggak bisa lepas. Polisinya juga sama, bisa. Jaksanya sama. Sehingga lalu membuat tuntutan, tidak menuntut, membuat lobang-lobang agar tidak agar perkaranya sesuai dengan pesanan gitu, vonisnya sesuai dengan pesanan. Itu yang dulu disebut mafia peradilan. Yang kemudian secara resmi Pak SBY menyebut itu mafia hukum. Kata Pak SBY, bukan mafia peradilan di Indonesia ini, karena bukan hanya pengadilan yang rusak, hukum pada umumnya, sehingga beliau nyebut mafia hukum. Oka Mahendra, jadi saya tanya, Pak Oka di DPR, itu dulu saya kan punya konsep di itu untuk memutus hubungan dengan masa lalu biar enggak kayak gini terus gini. Gitu. Pak Oka bilang, Pak, kalau itu dilaksanakan, itu dikhawatirkan aparat penegak hukum kita belum siap dijadikan alat pemerasan itu untuk pemutihan. Kekhawatiran Pak Oka waktu itu. Ya, saya paham, saya paham. Ya. Tapi kalau mau kita sungguh-sungguh sekarang kan bisa dibuat berbagai instrumen agar itu tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu instrumennya apa? Yang kedua, instrumen berikutnya, Undang-Undang Perampasan Aset. Yang sekarang sudah di DPR. Yang sudah di DPR. Ini yang saya dengarkan Undang-Undang Perampasan Aset, anggota DPR itu takut. Para pejabat di eksekutif juga takut. Nih kalau diundang-undangkan saya yang kena langsung. Karena di situ ada ketentuan orang yang hartanya tidak sesuai dengan profilnya, pejabat yang tidak hartanya tidak sesuai dengan profil jabatannya, itu hartanya bisa dirampas dan diminta membuktikan bahwa itu sah. Nah itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Black Loco. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Gimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dilindungi Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas, bayangkan saja ya, seorang mantan Menko Hukam Mahfud MD aja memiliki pandangan bagaimana negeri ini hukumnya menjadi permainan para bandit. Terus yang lucunya mereka harus menjaga keadilan, malah akhirnya ada saling tandra-menyandra sehingga membuat keadilan ini buat ilusi, hanya lamunan, hanya bayangan gitu. Jadi di video ini Mahfud MD itu mengungkapkan ya bagaimana mafia hukum menggerogoti negeri ini dari dalam negara atau dari ada instansi tersebut ya. Yuk tonton apa pandangan dan keterusterangan Mahfud MD dalam merespon bahwa negeri ini masih banyak mafia-mafia hukum, supaya tidak salah paham dan tidak gagal paham. Tonton videonya sampai selesai, jangan dilewatkan. Yuk tonton videonya. Mengatakan terakhir ini kolusi, ada kemungkinan preman, ada permainan hukum. Nah, sekarang kita mau mengajak Pak Mahfud untuk memotret soal upaya penegakan hukum, ya, penyelesaian hukum yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Satu kasus besar yang kita ingat, Pak, di akhir tahun yang menggemparkan adalah kasus Zarov Richard, Pak. Zarov Richard itu sekarang ini usia pengusutannya itu sudah mencapai 2,5 bulan, Pak. Iya ya. Waktu itu 24 Oktober kalau nggak salah, ya 24 Desember atau 24 Oktober Pak. Waktu itu ya. Nah sekarang sudah 2,5 bulan. Apa yang Pak Mahfud petik dari upaya itu yang sampai sekarang kita belum lihat signifikansi perkembangannya. Sementara itu diasumsikan atau diharapkan publik ketika itu ini titik baru untuk masuk kepada membongkar apa yang disebut dengan mafia peradilan. Apa komentar Pak Mahfud? Saya menduga ini dugaan terjadi
saling sandera antar institusi, bukan antar orang lagi. Antar institusi Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, ya mungkin institusi lain, bisa saja juga polisi, tetapi sekurang-kurangnya Kejaksaan Agung pada waktu kan sudah sangat tegas, ya kan? Ya. Ini ada kaitannya sesudah kasus Ronald Tanur itu kan? Tuh. Surabaya ya? Surabaya, di mana Kejaksaan Agung dipermalukan, sudah menuntut dengan baik, ternyata kemudian dibebaskan dengan cara tidak fair, lalu Kejaksaan Agung mencari betul kan? Ini pasti ada masalah. Ketemu bahwa ketiga hakim ini menerima suap dan sekarang sudah proses peradilan. Oke, sesudah itu menyasar atau sampai ke urusan Tanur. Siapa? Zarof Richard. Ya. Zarof Richard. Wah, kita makin kaget. Berarti ini jaringannya ke Zarof. Zarof pada waktu itu yang diberitakan tuh membagi uang ke hakim-hakim untuk berbagai perkara. Dan pada waktu itu akan ditindak tegas. Sampai sekarang udah jalan. Saya menduga begini, karena saya pernah Menko Polhukam, psikopolitisnya untuk penyanderaan itu mungkin saja ada. Psikopolitis? Apa itu Pak? Penyanderaan, misalnya begini, mungkin Mahkamah Agung itu punya beberapa catatan tentang penanganan perkara oleh jaksa, iya kan? Ya. Sehingga lalu kalau kamu bongkar Mahkamah Agung, saya bongkar ini. Bisa jadi kan? Sandra ya, saling sandra. Iya, bisa. Karena saya tahu yang begitu-gitu tuh gejalanya lah. Dulu Kejaksaan Agung begini loh. Hakim sudah begini. Sama Kejaksaan Agung juga tahu. Gitu. Sehingga lalu ini macet-macet. Kartu masing-masing punya ya? Kartu Anda saya punya, kartu saya Anda punya gitu ya? Kan tidak masuk akal kasus seperti Zarof itu. Betul. Nggak bisa dilacak orang nyuap aja. Ketiga hakim di Surabaya. Ditemukan kok oleh Kejaksaan menyerahkannya tanggal sekian. 1.700 pertama, $1.700 sekian, yang 400 dibagi ini, 300 ini, terus kemudian untuk cadangan macam-macam itu aja ketemu, apalagi yang soal Zarof yang uangnya sudah di depan mata gitu, uangnya udah di depan mata 1 triliun, yang ini uangnya enggak ada, yang hanya kemudian diketahui dan mengaku hakim-hakim ini, iya kan, bahwa ada uang itu pengakuan para hakim, itu aja ditemukan oleh jaksa. Tuh hebatnya saya nggak percaya misalnya Kejaksaan Agung nggak bisa membongkar ini. Wah, intelijennya hebat tuh. Pasti bisa untuk pasti bisa kalau mau, kalau tidak ada sesuatu penyanderaan dari sebuah pusat kekuasaan tertentu atau dari Mahkamah Agung sendiri, kan simple. Dan ada beberapa kasus kan yang menggantung di Kejaksaan Agung. Ya mungkin kayak gitu, ada penyanderaan kayak gitu. Dan itu sebabnya saya kira kita harus segera menyelesaikan masalah saling sandera ini. Itu rusak negaranya ke depan. Maksud Pak Mahfud menyelesaikan saling sandera itu apa? Begini, ada tawaran apa? Saya mau cerita. Saya kan pernah mengatakan hakim atau jaksa sekarang ini yang mau berbuat baik, mau bertobat saja itu sulit. Untuk berubah jadi baik itu susah? Untuk berubah jadi baik sudah. Oh, iya. Susah karena disandera. Misalnya gini, Mas Rizal jadi hakim. Wah, saya mau tobat lah gitu. Saya mau nyuap. Tolonglah gitu. Enggak, saya mau tobat. Oh, nggak bisa Mas, kamu kan kemarin perkara nomor sekian sudah nerima dari saya, tolong sekali lagi ini, gitu kan, buat putusan sesuai dengan pesanan, karena takut tersangka. Sehingga saya nggak bisa lepas dari itu. Nggak bisa lepas. Polisi ini juga sama, bisa, jaksanya sama, sehingga lalu membuat tuntutan, tidak menuntut, membuat lobang-lobang agar tidak agar perkaranya sesuai dengan pesanan gitu, vonisnya sesuai dengan pesanan. Itu yang dulu disebut mafia peradilan. Yang kemudian secara resmi Pak SBY menyebut itu mafia hukum. Kata Pak SBY, bukan mafia peradilan di Indonesia ini, karena bukan hanya pengadilan yang rusak, hukum pada umumnya, sehingga beliau nyebut mafia hukum dan membentuk tim kan waktu itu. Ya, tim penanganan mafia hukum atau apa itu, TP4 apa itu yang dipimpin oleh Pak Mangku Subroto itu. Ya, Kuntoro Mangku Subroto. Nah, ini saling sandera seperti ini. Oleh sebab itu, dulu saya usul, ini caranya, kita harus memutus saling sandera ini dengan cara memutus hubungan dengan masa lalu. Memutus hubungan dengan masa lalu? Iya, karena penyanderaan ini karena masa lalu kan. Kamu kemarin udah saya kasih sekian, kamu dulu begini terus gitu. Tapi bagaimana memutusnya Pak? Ada rumusnya nggak? Dulu saya pernah beri rumus. Pak Prabowo kemarin sudah membuka kunci sedikit untuk menyelesaikannya, yaitu memaafkan koruptor. Tetapi kelirunya waktu itu secara diam-diam. Kalau saya usul, diputihkan tidak usah diam-diam, harus dengan undang-undang. Terbuka? Dengan undang-undang? Iya, terbuka undang-undang. Afrika Selatan kan gitu. Iya kan? Cina begitu. Kita tidak melanggar hukum itu? Enggak, undang-undangnya diubah dulu. Undang-undangnya diubah dulu. Ada dua. Satu, ya. Ini kalau mau dikerjakan betul. Ayo,
koruptor ini tidak bisa diselesaikan nih. Kenapa? Karena tersandra. Kalau gitu putus dengan masa lalu. Caranya gimana? Yang kemarin Anda lakukan kita anggap selesai. Gitu. Tapi declare ke publik. Bukan diam-diam. Dan ada undang-undangnya. Diam-diam. Diumumkan. Anda selesai lah. Tapi besok jangan ulangi lagi. Ya dipujilah bahwa Anda ini orang baik, tapi Anda mau keluar tidak bisa karena terjerat oleh penyanderaan. Bisa, Mas. Kalau undang-undang mengatakan begitu apa? Diberi titik tertentu. Nah, titik tertentu apa? Oke, Anda saya beri waktu menyelesaikan, misalnya, dan waktu sebulan, declare. Sejak undang-undang ini, sesudah itu bekerja baik akan negara tutup mata. Jadi batasnya itu diambil di situ ya? Iya, tapi harus undang-undang, tidak boleh diam-diam. Karena itu berarti kalau undang-undang itu berarti persetujuan rakyat. Nah, itu yang disebut program semacam, ya seperti tax amnesty dulu, national pardon. Pengampunan nasional untuk urusan begini. Dari kasus negara-negara yang pernah melakukan itu ada? Pernah nggak terjadi di negara mana itu dilakukan? Afrika Selatan. Afrika Selatan? Iya kan dulu. Korupsi dan pelanggaran HAM-nya dianggap selesai. Tapi jangan ulangi lagi, kita ke depan maju. Kan ada titik untuk bertobat. Tapi ada cara lain, cara lustrasi nasional. Apa itu? Berhentikan semua. Pejabat? Iya. Politisi, pejabat eselon 2, eselon 1 ke atas yang pernah menjadi pejabat dulu nggak boleh lagi selama 10 tahun nggak boleh menjabat. Aparat penegak hukum juga? Iya. Terutama aparat penegak hukum. Dan di berbagai negara banyak. Misalnya ada pemecatan polisi sehari 30.000. Bisa kan? Ada negara yang nyewa hakim ke selama setahun nyewa hakim ke Inggris, Belanda, Amerika karena hakimnya nggak dipercaya gitu. Nah itu yang disebut ilustrasi, potong. Berhentikan ini semua. Nah, tapi itu kan paling sulit ya. Sulit dilakukan. Siapa yang mau motong itu kan undang-undang. Yang buat undang-undang itu dipotong duluan nanti kan. Iya. Ya oke, kalau gitu national pardon aja untuk melepaskan dengan masa lalu. Harus berani kita kalau dilakukan secara terbuka dengan mekanisme undang-undang ya. Iya, dengan mekanisme sehingga ada pertanggungjawaban kepada publik. Iya, publik juga ikut. Oh iya ya, kalau enggak ini ya kita memang marah sih pada koruptor, pada kesewenang-wenangan, tapi kalau enggak ini kan nanti yang baru itu mengalir lagi, tersandra lagi. Dulu Pak Mahfud menyampaikan itu pada saat apa dan kenapa tidak jalan? Apa? Saya Menteri Kehakiman waktu itu. Zaman Gus Dur berarti? Zaman Gus Dur. Sebentar saya jadi Menteri Kehakiman sebulan lah ya. Akhir Gus Dur, kemudian dilanjutkan Bu Mega sebelum membentuk kabinet baru. Ketika masa-masa sudah mulai ini ya, pemerintah sudah mulai goyah waktu itu ya? Iya. Di akhir pemerintahan Gus Dur? Di akhir pemerintahan Gus Dur saya kan menjadi Menteri Kehakiman. Tapi hanya beberapa hari terus Gus Dur jatuh, tapi saya kan masih menteri sampai Bu Mega membentuk kabinet di pertengahan Agustus. Jatuhnya kan di bulan Juli. Muncul gagasan itu? Saya sudah muncul, sudah saya tulis di sana di Kementerian Kehakiman. Saya bahkan sudah diskusi waktu itu ada Mulia Lubis. Yang saya ingat ya, saya undang ke rumah saya itu Mulia Lubis, Dr. Supratman, Wakil Jaksa Agung waktu itu. Kemudian ada Moner dan macam-macam lah. Munir almarhum ya? Munir almarhum. Ayo kita ada gagasan itu. Tapi kemudian sudah itu Gus Dur turun terus. Sesudah saya berhenti jadi menteri itu, ya, saya berhenti jadi menteri, ya saya enggak ngurus lagi itu. Tapi itu tercatat di sana. Nah, oleh sebab itu ketika kemudian saya di DPR, dirjennya kan Oka Mahendra. Jadi saya tanya, Pak Oka di DPR, itu dulu saya kan punya konsep di itu untuk memutus hubungan dengan masa lalu biar enggak kayak gini terus gini. Gitu. Pak Oka bilang, Pak, kalau itu dilaksanakan itu dikhawatirkan aparat penegak hukum kita belum siap dijadikan alat pemerasan itu untuk pemutihan. Kekhawatiran Pak Oka waktu itu. Ya, saya paham. Ya. Tapi kalau mau kita sungguh-sungguh sekarang kan bisa dibuat berbagai instrumen agar itu tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu instrumennya apa? Yang kedua, instrumen berikutnya Undang-Undang Perampasan Aset. Yang sekarang sudah di DPR, yang sudah di DPR. Ini yang saya dengar kan Undang-Undang Perampasan Aset, anggota DPR itu takut. Para pejabat di eksekutif juga takutnya kalau diundang-undangkan saya yang kena langsung. Karena di situ ada ketentuan orang yang hartanya tidak sesuai dengan profilnya, pejabat yang hartanya tidak sesuai dengan profil jabatannya, itu hartanya bisa dirampas dan diminta membuktikan bahwa itu sah. Nah itu juga waktu di Kumham saya dulu merancang undang-undang pembuktian terbalik. Orang itu kalau lebih sita aja hartanya, lalu suruh membuktikan bahwa itu benar. Ini karena warisan, ini karena hibah orang tua, ini karena peningkatan tanah. Kalau saya dulu kekayaan saya 2 miliar kok sekarang jadi 5 miliar, tunjukkan aja NJOP-nya ini Pak, naik NJOP. Kan ada catatannya. Saya tidak korupsi, memang nilainya naik. Kan gitu kan? Ini Pak, orang tua saya mati tanggal sekian, ini saya dapat warisan ini. Udah clear, kamu bersih gitu. Nah ini kan ditakuti nih. Karena sekarang diduga banyak sekali pejabat yang hartanya berlebih dari profilnya. Nah oleh sebab itu jalan keluarnya kalau memang itu ditakuti, ya itu tadi pemutihan diikuti dengan perampasan aset,
Dan berlakunya misalnya berlaku 2 tahun sudah diundang. Oh, ada jaraknya. Ada jarak agar orang ini menyiapkan diri. Orang menyiapkan diri untuk sampai ke sana ya. Sebenarnya semangat undang-undang perampasan aset itu begitu. Begitu. Tapi ini pada takut. Ini mungkin perlu semakin Pak, didiskusikan Pak ya, semacam buyout yang Pak Mahfud mengatakan ini orang saling sandra nggak selesai. Harus ada momentum untuk sama-sama memikirkan. Nggak bakal kita selesai kalau ini, karena penyanderaan ini terwaris dari generasi ke generasi. Anda pejabat, nanti yang berikutnya ini dipasang lagi yang punya kaitan itu, dikepung agar orang yang bersih tidak bisa ke situ. Orang yang harus sudah ngerti pada mafia-mafia ini. Ya. Nah sekarang mafianya pun kita maafkan, udahlah jangan mafia lagi, kamu bekerja bangun negara dengan baik, manfaatkan alam kita banyak, tapi fair, ikuti aturan hukum. Ya. Putihkan juga mafia-mafianya ini. Iya, tapi pasti saya dapat serangan, masa maafkan koruptor, karena dulu ketika bicara gitu juga ya banyak serangan. Walau kita nih reformasi kan mau menghukum koruptor, kok sekarang mau diputihkan? Nah kalau gitu ya nggak bisa putus kita dengan masa lalu. Kita harus menghadapi kenyataan seperti ini terus gitu ya. Jadi waktu saya Menteri Kehakiman kemudian karena saya kemudian menulis memoir selama menjadi pemerintah, itu ada saya menulis buku judulnya Setahun Bersama Gus Dur. Nah di situ dimuat. Di buku itu ada ya? Iya, pengalaman menjadi Menteri Kehakiman ini loh, cara-cara memutus dengan masa lalu. Buku Setahun Bersama Gus Dur itu? Setahun Bersama Gus Dur itu yang dicetak beberapa kali itu ya Pak ya? Iya, sampai beberapa kali. Itu buku terlaris yang pernah saya tulis. Sampai tahun 2006 masih laris sekali buku itu. Ya Pak Mahfud, saya teruskan Pak, bicara tentang penegakan hukum yang Bapak bilang agak miris kalau melihat kondisi sekarang yang saling sandra. Nah, itu sobat. Jadi emang isu tentang hukum di Indonesia itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat penting karena terlalu kuat terkait dengan mafia hukum yang merusak keadilan. Ya contoh dari pagar yang 30 km aja itu ya kata beliau ya pasti ada mafianya, premannya, moli banditnya, sehingga nggak mungkin sampai sekarang negara nggak tahu siapa ya, yang menggagas pagar tersebut, nggak mungkin ya. Pasti ya kepala daerahnya semua ya pasti tahu, cuman karena ada mafia hukum akhirnya ya mereka seakan menutup hal-hal tersebut dan akhirnya ya korupsi dan kolusi itu kan dianggapnya kayak pagar gitu, itu dianggap kolusi karena nggak mungkin seseorang ngebangun tersebut tanpa izin, tanpa ada kerjasama atau kolusi dengan daerah, dengan pemerintahan, entah pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada pengakuan dari pemerintah pusat siapa yang menyarankan untuk membangun itu, atau bahkan pemerintah daerah pun diam aja ya, nggak nemu tuh klarifikasi tentang pagar tersebut ya. Itu berarti ya harus dipertanyakan juga sih ke pemerintah daerah ya, masa nggak tahu 30 km itu ya bisa bikin pulau baru panjangnya gitu. Nah, kenapa hukum Indonesia carut marut dan ya sampai sekarang korupsi tidak bisa dihilangkan? Karena memang menurut Mahfud MD dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung ya terjebak dalam praktek sandra menyandra. Ya taruhlah katanya kasus besar seperti Zero Richard yang menjadi gambaran nyata tentang bagaimana praktek korupsi sistematik. Ya jadi sulit diberantas karena emang ada jaringan mafia peradilan atau mafia hukum. Ya jadi kan nggak bisa dipungkiri. Ya contoh kayak kemarin Profesor Bambang yang menghitung kerugian masalah timah aja karena ada yang divonis 6,5 tahun terlalu ringan. Akhirnya Profesor Bambang itu yang menghitung kerugian timah itu dilaporkan, dilaporkan. Jadi ya masuk logika apa yang barusan Mahfud MD bilang itu untuk mengelabui atau membrainwash nanti masyarakat atau orang-orang yang tahu hukum bahwa ya yang ngasih itu tuh salah, gitu, kesaksian ahli itu salah, sehingga dengan vonisnya yang ringan ya,
dengan vonisnya yang ringan itu yang menganggap bahwa dia nggak salah pengalihan. Buktinya yang ngasih perhitungan itu salah ditangkap. Nah, supaya ada image dan pandangan ke sana. Masuk logika sih kalau misalnya pandangan dan ini ya kayak gitu ya. Jadi emang untuk memberantas itu ya sangat-sangat sulit ya. Jadi emang harus, kata Pak Mahfud juga, harus ada solusi yang radikal untuk memutus bayang-bayang atau praktek sandra menyandra tersebut. Cuman ya kayak kemarin katanya Pak Prabowo bilang bahwa akan memaafkan koruptor. Oke, secara diam-diam. Sebenarnya itu nggak salah. Tapi kalau bisa prosedural untuk memaafkan koruptor itu harus dibentuk undang-undang. Jadi nanti ada prosedural undang-undangnya bagaimana sehingga kalau undang-undangnya ada, berarti kan masyarakat atau rakyat pun tahu. Nah, jadi harus ya walaupun misalnya mengembalikan harus ya terbuka dan akhirnya udah sandra menyandra tentang masa lalu diputus, dihapus dari sejak itu, dan akhirnya ya kedepannya harus hal baru, jangan melakukan lagi gitu. Ya, jadi harus diputus ya sampai penyanderaan yang terus menghambat reformasi hukum. Ya sampai kapanpun kalau penegakan hukumnya terus sandra menyandra kayak gini ya nggak bakalan beres. Korupsi dan kolusi ya selalu ada ya. Gimana tanggapan sobat semua? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bagi sobat yang belum subscribe. Terima kasih sobat sudah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.